Minum dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hidayatihi tazuludz dzulumat. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena hidayahnya, sampai detik malam hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang senantiasa beriman karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita untuk rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu al-Islam. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke berapa Pak? Yang ke-9 ya? 9. Mau NU, mau Muhammadiyah, alhamdulillah serentak semuanya. Mudah-mudahan kebersamaan ini masih bisa terus kita pertahankan sampai nanti Idul Fitri, insyaallah. Kalau ini malam yang ke-9, berarti Idul Fitri tinggal sebentar lagi. Ya, tinggal 21 atau 20 hari lagi kita akan beridul fitri, insyaallah. Dan kalau ini malam yang ke-9, tadi saya sempat dengar malam 1 sampai ke-8 tema tentang Ramadan sudah seringkali disampaikan di sini. Maka hari ini, malam ini, insyaallah tidak ada kaitannya dengan Ramadan, insyaallah. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai nabi yang paling terakhir, punya tugas yang sangat berat dan besar. Dan tugas yang berat dan besar itu disederhanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang berbunyi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima makarimal akhlaq. Dan di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Dari sini kita tahu akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang mulia, akhlakul karimah, dan akhlak yang dzamimah, akhlak yang buruk. Dan Rasul disuruh untuk menghidupkan dan melestarikan akhlak yang mulia itu, akhlakul karimah. Dan akhlak yang dzamimah, yang buruk, disuruh untuk kita tinggalkan. Akhirnya ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlaknya Nabi. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, akhlak Nabi itu seperti apa? Jawaban Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam Al-Qur'an banyak akhlak yang mulia.
yang seharusnya kita jalankan. Dan di dalam Al-Quran pula ada akhlak. Kita ambil dua. Ada dua akhlak di dalam Al-Quran. Selama ini mungkin kita memandang akhlak itu biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi ternyata kedua akhlak itu dua-duanya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah akhlak at-tabdzir. Pelakunya disebut mubadzir. Yang kedua adalah akhlak al-israf. Pelakunya adalah musrif. Tabdzir. Pelakunya mubadzir. Jangan lakukan itu mubadzir. Mubadzir itu apa? Tabdzir. Kurang lebih artinya kita menggunakan sesuatu, kita membelanjakan sesuatu, tapi dalam hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kemaksiatan, di situ ada yang diharamkan oleh Allah, dan kita membelanjakan di situ, itu disebut tabdzir. Pelakunya disebut mubadzir. Di dalam surat Al-Isra, ntar kalau salah tolong diingetin Ustaz. Ini resikonya orang yang nggak hafal Al-Quran ini. Di dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu melakukan perbuatan mubadzir, membelanjakan sesuatu, menyia-nyiakan nikmat Allah di dalam hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mubadzir dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu di dalam ayat yang ke-27 Allah mengatakan, innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang menjalankan perbuatan mubadzir itu, apa kata Allah? Gak nyampe setan, ya kan? Tapi temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang senang melakukan perbuatan mubadzir, mereka adalah teman-temannya setan. Bukan setan, cuman teman. Dan di ujung ayat Allah mengatakan innal mubadzirina wa kanu lirabbihi kafura, dan setan selalu ingkar kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini, mubadzir itu sebuah akhlak yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Temannya setan. Itu satu. Dan akhlak yang kedua adalah al-israf. Pelakunya disebut musrif. Israf itu apa? Gampangnya berlebih-lebihan. Hampir mirip dengan mubadzir, cuman bedanya adalah kalau tabdzir itu dalam hal yang dilarang oleh Allah. Di situ maksiat kepada Allah. Tapi kalau israf aslinya boleh, cuman kita berlebih-lebihan. Aslinya halal, tapi kita over. Dan informasi tentang akhlak yang buruk yang namanya israf ini diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kita lihat, Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita anak siapa? Ada nggak yang hadir di sini terbuat dari tepung tapioka barangkali itu, diemplek-emplek? Anak Adam semua kan? Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang paling indah ketika Anda datang ke dalam masjid seperti ini. Bagus kan? Bagus. Lalu Allah mengatakan, wakulu, dan makanlah kalian semuanya. Makan boleh nggak? Boleh. Washrabu, dan minumlah kalian semuanya. Minum boleh nggak? Boleh. Tapi kata apa? Allah mengatakan apa lagi? Wala tusrifu, dan janganlah kalian boros berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum. Dan di ujung ayat Allah mengatakan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang melakukan israf, boros berlebih-lebihan. Inilah dua akhlak yang tidak disukai oleh Allah.
yang satu temannya setan, yang satunya lagi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, meskipun oleh catatan para ulama riwayat ini tidak terlalu kuat, tapi bukan palsu, hanya tidak terlalu kuat. Pada suatu hari Nabi Muhammad datang ke dapurnya Aisyah. Suami masuk dapur. Aisyah istrinya sedang memotong-motong roti. Motong-motong roti. Waktu kita motong-motong roti, apa yang terjadi? Ada beberapa bagian roti yang rontok. Rontok. Mungkin ujungnya yang mungkin agak gosong, disingkirin gitu. Melihat perbuatan Aisyah seperti itu, apa sikap Nabi Muhammad? Yang akhlaknya itu Al-Quran. Kata Rasulullah kepada istrinya, mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, akrimi jawaro ni'amillah, hargailah kelebihan nikmat Allah itu." Gogrokan roti, pinggiran roti yang kita singkirkan waktu motong-motong disebutkan oleh Nabi sebagai jawari ni'amillah, kelebihan nikmat Allah. Kata Nabi, "Ya Aisyah, muliakan, hormati, hargai kelebihan sisa roti yang Anda singkirkan itu." Faqallama ni'matun idza dhahabat an qaumin summa 'adat ilaihim. Sangat sedikit sekali nikmat Allah kalau sudah terlanjur pergi, hilang, an qaumin, dari suatu masyarakat, summa 'adat ilaihim, lalu balik lagi. Kenapa Rasul melarang Aisyah seperti itu? Itu masuk tabdzir atau israf. Buang sisa makanan. Di situ masuk tabdzir. Dan Rasul tidak suka istrinya melakukan seperti itu. Dan Allah menganggap kalau ada orang yang senang seperti itu, kanu ikhwanas syayatin, itu adalah temannya setan. Yang kedua, tentang israf. Pada suatu hari Nabi Muhammad melihat sahabat berwudu. Waktu dia berwudu menggunakan air. Wudu bagus enggak? Bagus. Waktu kita berwudu disuruh untuk menyempurnakan wudunya. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu diperintahkan oleh agama. Cuma Nabi Muhammad melihat orang itu wudunya cara menggunakan air agak sedikit berlebihan. Apa kata Rasulullah? La tusrif fil wudu. Janganlah Anda berlebihan dalam menggunakan air wudu. Kira-kira tujuannya apa? Ngirit gitu kan? Itu pandangan kita. Hadisnya belum selesai. Di ujung hadis Rasul mengatakan, walau kunta ala nahrin jarin, meskipun kamu itu ada di tengah-tengah sungai yang airnya mengalir. Ngirit nggak kira-kira? Air mengalir. Kita wudhu ngirit, air mengalir. Kita wudhu boros, air mengalir. Kita gunakan, air mengalir. Tidak kita gunakan, air tetap mengalir. Berarti Nabi Muhammad melarang apa itu? Yang dilarang adalah sikap boros, bukan ngiritnya. Kalau soal ngirit, tergantung kondisi kita. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah akhlak itu ada yang baik, lestarikan, dan akhlak itu ada yang buruk, tinggalkan. Meskipun airnya mengalir, tidak akan habis, tapi mental, akhlak, watak, itulah yang diinginkan oleh Rasul SAW. Jangan boros dalam wudu. Bukan sekadar ngirit, mental, meskipun air mengalir. Ini air mengalir terus di keran itu kan. Tapi mental jangan boros, itu yang tidak diinginkan oleh Rasul SAW. Ini masuk apa ini? Israf. Dibenci, tidak disenangi oleh Allah. Yang terakhir, tadi kan saya minum ini kan. Tadi saya minum, ya pertama batuk-batuk dikit sama aus lah itu. Tapi ini ada iklannya ini. Ini live ya. Tapi karena bukan iklannya, bukan sponsor, saya tutup lah ya. Waktu kita sebagai seorang tamu
datang ke rumahnya orang lain. Kita sebagai tamu, orang yang kita datangi disebut tuan rumah, sahibul bait. Apa kewajiban seorang tamu ketika kedatangan tamu? Memuliakan. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, apa kata Nabi? Falyukrim dhaifah, hendaklah tuan rumah itu memuliakan tamunya. Dan salah satu bentuk kita memuliakan tamu adalah ya paling tidak memberi minuman lah itu. Ini bukan iklan loh ya. Ini kalau live YouTube ya. Ini tutup lah iklannya. Waktu tuan rumah memberikan minuman, tamu pun disuruh untuk menghormati tuan rumah. Jadi tuan rumah memuliakan tamunya, tamu juga menghormati tuan rumah sahibul bait. Setelah diberi air minum, tamunya minum. Biasanya tamu tersebut minum 1 sedot, 2 sedot. Sisanya masih, ini 2 sedot tadi loh ya. Sisanya masih banyak. Lalu ditaruh. Setelah tamunya pulang, sisa minumannya masih banyak. Kira-kira sisa minuman ini ada yang mau melanjutkan minum nggak? Meskipun COVID sudah tidak ada itu. Ada yang mau minum sisa? Jarang yang mau minum. Oleh tuan rumah diapain? Dibuang. Nah kira-kira ini masuk tabdzir yang pelakunya mubadzir, atau masuk israf yang pelakunya musrif? Yang sini temannya setan, yang sini tidak disukai oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh tuan rumah ini? Mikir, ya Allah, saya nyari untuk menjamu tamu, nggak dapat, begitu dapat diminum sedikit, disisain. Mau dibuang takut mubadzir, nggak dibuang, sisa. Disinilah kita ingat, akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kadang-kadang kita pandang biasa, tapi ternyata sangat luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana ini? Maka tugasnya seorang tamu kalau dia diberi air minum begini, kan nggak banyak-banyak amat, tolong dihabisin lah itu. Kalau nggak habis, tolong dibawa pulang supaya tuan rumah nyaman, hargainya dihormati oleh tamu, penghargaannya dihargai oleh tamu. Tapi kalau tidak haus, ngomong saja, nggak usah diminum kalau memang tidak haus. Kalau kita minum lalu dibuang, khawatir itu adalah mubadzir. Tapi kalau kita tidak haus, dipaksain, itu israf. Jadi di sini tamu pun ada adabnya. Kalau memang haus, diminum, dihabiskan. Kalau gak habis, dibawa pulang. Kalau tidak haus, ngomong saja, maaf tadi baru saja minum. Karena kadang-kadang kalau disisain, banyak masalah itu. Dibuang mubadzir, kadang-kadang gak dibuang ada masalah. Penutup, saya pernah khutbah Idul Fitri di TPK, di pelataran makam Baprio. Mana itu? Sono ya? Habis selesai khutbah, saya dikasih minum 1 botol itu. Habis nggak sekali minum? Enggak habis. Akhirnya saya bawa pulang sisa minuman itu. Tapi di perjalanan diperebutkan oleh jamaah, Pak Ustadz untuk saya saja, saya ingin berkahnya. Ada masalah juga ternyata di situ. Maka di sini akhlakul muslim, akhlak seorang muslim harus dijaga. Kita pandang sederhana, minum sedikit, dibuang, memang nilainya tidak seberapa. Tapi kalau dibuang, ini punya nilai israf, apalagi tabdzir, dan dua-duanya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi dan ayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak karimah. Dan itulah tugas utama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong, nggak ada kaitannya dengan Ramadan tadi kan?
Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.